Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat sehat. Karena adanya Allah, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kita berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertama kali ini tema kita mengenal Al-Quran. Jadi apa sih itu Al-Quran? Kalau menurut saya itu Al-Quran itu adalah kitab suci seorang umat Islam. Jadi sebelum kita juga memperkenalkan Al-Quran, kita juga harus mengenal Allah dulu terlebih dahulu. Terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal guru. Seenggaknya kita bisa berkenalan dengan Al-Quran ini. Dan juga kita bersangkutan kepada guru. Bersangkutan kepada guru, beliau ini adalah guru tahsin di Masjid Al-Istiqomah ini. Barangkali kalau ada yang ingin tahu program DKM Masjid Al-Istiqomah, bisa lihat di Instagram. Di situ ada program-program kita, ada tahsin, ada kajian subuh. Jadi bisa lihat programnya di Instagram. Sebelum memulai kajian ini, kita akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan dengan sesuai dengan tema kita mengenal Al-Quran. Baik, kita panggilkan saudara Sidki untuk membacakan ayat Quran. Kepada Sidki, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan surat Al-Isra dari ayat 9 sampai 15. Bagi yang mau mushaf, boleh dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu 'ajula. Waj'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili waj'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila.
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk saudara Sidki yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Sidki itu juga salah satu member dari program Tasin di Masjid Al-Istiqomah. Jadi program Tasin ini yang itu adalah pembicaranya Ustadz Raden. Dan kepada Ustadz Raden kita panggil Ustadz Raden Soekarno LCMA MHU. Kepada waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya. Dan juga kita panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan amanah oleh sahabat kita, saudara kita untuk menyampaikan mengenai permasalahan-permasalahan Al-Quran ya, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Maka saya pilih temanya adalah Al-Quran dan Wahyu ya. Untuk mengenal Al-Quran maka harus kita bahas Al-Quran dan Wahyu ya. Karena untuk mengenal pembicara harus disebutkan tadi namanya dulu. Nah, maka begitu juga ketika kita ingin mengenal kitab suci yang kita baca, maka disebutkan dulu nama-namanya apa, perbedaannya dengan kitab yang lain apa, dan keunggulannya apa. Ya. Maka di sini saya kalau kajian itu suka bawa buku dan baca buku. Ya. Karena lebih sistematis daripada tematik ya. Nah, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan ya. Hal ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna alaina jam'ahu wa qur'ana
fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Artinya sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami telah membacakan Al-Quran tersebut melalui malaikat Jibril, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berarti bacaan. Ya. Kemudian secara istilah atau definisi secara agama, ulama memiliki definisi yang berbeda-beda karena masing-masing memiliki segi pandang yang berbeda dalam Al-Quran. Perbedaan segi pandang ini membuat definisi yang banyak atau definisi yang berbeda-beda pula. Ya. Apa definisi yang dipilih oleh pengarang kitab ini? Yaitu Al-Qur'anu huwa kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu bit-tawatur al-muta'abbadu bitilawatihi al-mu'jizu walau bisuratin minhu. Ya. Artinya Al-Quran itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, yang berupa mukjizat walaupun hanya satu surat darinya. Nah, sekarang kita akan menerangkan kata demi kata pengertian ini ya, supaya dipahami dengan baik. Yang pertama adalah kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada poinnya. Apa poinnya? Yang pertama, menjauhkan kalam-kalam selain kalam Allah subhanahu wa ta'ala disebut Al-Quran, baik itu malaikat yang berkalam ataupun jin yang berkalam ataupun manusia, baik pangkatnya presiden ataupun pejabat luar biasa ya. Maka ucapan mereka tidak disebut dengan Al-Quran ya. Yang kedua, ala Muhammadin, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidak disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak disebut dengan Al-Quran. Apa namanya kira-kira? Taurat, Injil, Zabur. Maka ketiga kitab ini tidak boleh disebut dengan Quran ya. Kemudian al-maktubu fil masahif, yang tertulis atau tertuang dalam mushaf ya. Nah, ini merupakan kemuliaan Al-Quran yang dibukukan tulisannya, yang dituangkan dalam mushaf, dan bukunya disebut mushaf Al-Quran ya. Nah, ini merupakan keutamaan bagi Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya ya. Karena keutamaan ini yang membedakan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang merupakan terjaga di dalam tulisannya ya. Kemudian al-manqulu bit-tawatur,
yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Apa artinya mutawatir? Disampaikan daripada sebuah generasi ke generasi berikutnya. Yang menyampaikannya adalah banyak orang. Yang mustahil orang yang banyak ini sepakat untuk berdusta. Jadi kalau di zaman Nabi, mutawatir artinya 10 orang lebih, ya. Menyampaikan kepada sahabat 10 orang lebih lagi, menyampaikan kepada tabi'in 10 orang lagi, sampai kepada kita ribuan orang yang menyampaikannya, ya. Dan penyampaiannya sama, ya. Itu menunjukkan adalah makna mutawatir, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini secara mutawatir tidak diberikan kekhususan kepada kitab lain. Kekhususan ini diberikan hanya kepada Al-Quran, karena kitab-kitab yang terdahulu telah terjadi penyelewengan, penyimpangan, dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab tersebut. Seperti Injil udah berubah, bukan lagi aslinya. Taurat bukan lagi aslinya, ya. Kalau yang aslinya pada saat diturunkan, ya. Kalau Injil yang aslinya pada saat diturunkan. Akan tetapi Injil dan Taurat yang ada di zaman kita ini, itu bukan Injil yang diturunkan di zamannya Nabi Isa, bukan Taurat yang diturunkan di zamannya Nabi Musa, ya. Karena yang dijamin pemindahannya secara mutawatir hanyalah Al-Quran, ya. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, ya. Membacanya merupakan ibadah, ya. Hanya membaca saja, nggak perlu niat bahwa saya niat membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala. Beda dengan sholat, harus ada niatnya, ya. Beda dengan wudu, ada niatnya. Nah, Al-Quran nggak apa-apa tidak pakai niat, dan tak usah pakai niat, ya. Sudah dapat memperoleh pahala, ya. Ini yang membedakannya juga dengan hadis Nabi atau hadis qudsi, ya. Kalau hadis Nabi membacanya belum tentu mendapat pahala. Hadis qudsi sama, belum tentu mendapat pahala, ya. Bisa mendapat pahala kalau membaca hadis qudsi atau membaca hadis Nabi dengan niat belajar, ya. Kalau Al-Quran tanpa niat dapat pahala, ya. Nah, ini keutamaan daripada Al-Quran, ya. Kemudian al-mu'jizu walau bisuratin minhu, yang merupakan mukjizat walaupun hanya satu surat dari Al-Quran itu. Mukjizat ini merupakan sesuatu yang agung, yang berada di luar kemampuan manusia. Itu disebut dengan mukjizat, di luar kemampuan kebiasaan manusia, ya. Maka Al-Quran ini merupakan mukjizat yang membawa tantangan kepada orang-orang yang pandai di zamannya. Karena di zaman diturunkan Al-Quran disebut zaman apa? Jahiliyah. Bukan berarti bodoh dalam hal membaca, ya. Akan tetapi mereka pintar. Pintar dalam segi apa? Pintar dalam merangkai kata-kata atau syair, ya. Karena banyak di antara mereka orang-orang Quraisy Arab terdahulu itu pandai menyusun kata-kata, ya, merangkai kata-kata yang sangat indah. Maka Al-Quran datang menantang. Jikalau memang Al-Quran ini buatan manusia, maka buatlah semisalnya. Nah, karena yang ditantang ini adalah orang yang pandai, pandai dalam segi kata-kata, pandai dalam menyusun kalimat. Maka disebutkan dalam Al-Quran, kul, katakanlah,
la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Apa artinya? La in, seandainya jitama'at, berkumpul al-ins, manusia, wa jin ala ayatu, untuk mendatangkan bimithli hadzal Qur'an, sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak dapat mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka semua saling membantu satu sama lain. Artinya saling membantu, jin dan manusia saling membantu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, tidak bisa. Manusia yang paling pintar ingin bersatu dengan pejabat yang paling pandai dan penyair yang paling bagus terkenalnya, tidak bisa mendatangkan sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Ya, makanya disebut dengan mu'jizat. Ya. Kemudian setelah kita memahami definisi Al-Quran, ada lagi nama-namanya. Jadi orang Arab itu mengatakan banyaknya nama menunjukkan kemuliaan terhadap benda tersebut. Ya. Maka Al-Quran ini juga memiliki nama Al-Kitab. Al-Kitab ini secara bahasa artinya al-jam'u, mengumpulkan. Kenapa disebut mengumpulkan? Karena dalam Al-Quran ini terdapat kumpulan-kumpulan huruf yang menjadi kata, kemudian kata-kata yang tersusun menjadi kalimat, ya, kemudian tersusun lagi menjadi satu surah, dua surah, kemudian satu juz, dua juz sampai 30 juz. Nah, disebut dengan Al-Kitab. Kemudian Al-Quran dan Al-Kitab ini merupakan kekhususan yang memberikan pencerahan, ya, kepada orang-orang bahwa Al-Quran ini memiliki dua fungsi yang masih terpelihara sampai sekarang. Apa itu? Tulisannya dan hafalannya. Ya. Al-Quran merupakan bacaan, masih berfungsi dibaca sampai sekarang. Ya. Kemudian tersusun baik dari rangkaian kata maupun huruf, masih otentik sampai sekarang. Nah, itu dijamin, ya, keasliannya. Maka kalau ada orang menghafal Al-Quran, akan tetapi hafalannya berbeda dengan apa yang dalam tulisan tersebut, maka otomatis dikatakan Anda berbohong, ya, karena tidak sama, tidak serupa dengan apa yang terkumpulkan dalam mushaf ini, ya. Kemudian, ya, kalau ada orang mengatakan, ya, tulisannya bagus dan mengklaim tulisannya tersebut Al-Quran, maka boleh kita lihat, kalau sama dengan Al-Quran yang dikatakan oleh umat Islam ini Al-Qurannya yang terkumpul dalam mushaf ini, maka itu Al-Quran. Kalau bukan, bisa saja itu hanya surat cinta saja, ya, atau surat-surat yang lain, atau surat aturan-aturan yang lain, ya. Nah, ini merupakan kemuliaan Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tulisannya maupun bacaannya, ya. Karena yang menjamin tulisan dan bacaannya untuk terjaga adalah Allah. Beda dengan kitab terdahulu, Allah serahkan jaminannya kepada pendeta-pendeta atau rahib-rahib, ulama-ulama kaum terdahulu. Akan tetapi mereka tidak amanah dalam menjaganya. Apa ayat yang menyebutkan bahwa kitab terdahulu itu diserahkan penjagaannya kepada rahib-rahib atau pendeta? Ya, disebutkan di sini surah Al-Maidah
ayat 44. Ya. Warabbaniyuna, dan para ulama, wal ahbaru, para pendeta, bimastuhfidhu min kitabillah, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan memelihara kitab Injil, kitab Taurat adalah uskup-uskupnya atau rahib-rahibnya atau pendeta-pendetanya. Akan tetapi mereka tidak amanah dalam memelihara, sehingga banyak terjadi penyimpangan, penyelewengan terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Beda dalam Al-Quran, yang menjamin siapa? Allah. Pasti kita sudah kenal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Artinya ini adalah jaminan dari Allah bahwa Dia yang akan menjaga Al-Quran, baik bacaannya maupun tulisannya pasti akan terjaga sampai kiamat nanti. Karena Al-Quran ini berlaku sampai kiamat, beda dengan kitab-kitab terdahulu, hanya berbatas waktu saja. Nah, itulah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu batas waktunya hanyalah kalau misalnya Injil umatnya Nabi Isa, kalau kitabnya Taurat umatnya Nabi Musa atau golongan Bani Israel, hanya golongan itu. Jadi kalau ada orang Indonesia mempelajari itu dan mengikuti kitab Injil, berarti dia dipertanyakan ini, apakah dia keturunan Israel atau bukan? Ya. Karena kitab Injil diturunkan dan kitab Taurat diturunkan hanya untuk bangsa Israel atau Bani Israel. Ya. Kemudian akan terhapus apanya? Kelanggengannya ketika Al-Quran itu diturunkan. Ya. Jadi sejak Al-Quran diturunkan, kitab tersebut tidak lagi berfungsi sebagai kitab suci, tapi harus beralih kepada Al-Quran. Ya. Maka itulah sebabnya yang menjamin keautentikan Al-Quran atau keaslian Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kitab terdahulu, diserahkan penjagaannya kepada ulamanya. Ya. Kemudian nama lain daripada Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, petunjuk, bukti-bukti atau dalil-dalil, min rabbikum, daripada Rabb kalian, wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan kepada kalian nuran, cahaya, mubina, yang jelas. Ya. Jadi apa fungsi daripada cahaya? Fungsi daripada cahaya adalah untuk menyingkap kebenaran-kebenaran, menampakkan penjelasan-penjelasan yang jelas, ya, dan memperjelas sesuatu yang samar dari segi kehalalannya, keharamannya. Begitupun juga apa yang tidak bisa akal sampai kepadanya, ya, seperti misalnya syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun akidah, ya, dan selainnya. Kemudian nama berikutnya adalah Al-Furqan, pembeda. Disebutkan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi, artinya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Furqan ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamina nadhira, supaya dia menjadi pemberi peringatan kepada segenap alam. Ya. Apa hikmah disebutkan dia pembeda? Ya.
Disebutkan dia pembeda karena Al-Quran ini merupakan pembeda yang hak dan yang batil. Pembeda antara keimanan, kekufuran. Pembeda antara yang halal, yang haram. Pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dan ini merupakan puncak kesempurnaan Al-Quran dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia. Jadi Al-Quran itu untuk umat manusia secara umum. Karena umat Nabi terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan umat dakwah, ada yang disebut dengan umat istijabah. Umat dakwah adalah mencakupi seluruh manusia. Merupakan wajib didakwahi Nabi. Baik itu orangnya Arab atau bukan Arab. Kemudian apa itu umat istijabah? Umat istijabah adalah orang-orang yang menerima seruan dakwah Nabi. Itu disebut dengan umat istijabah. Itu orang-orang Islam. Maka disebutkan Al-Quran ini merupakan petunjuk kepada semua manusia, tapi manusia yang mau menerimanya sebagai petunjuk, yaitu orang-orang Islam. Kemudian apa perbedaan misalnya hadis Nabi, Al-Quran dan hadis qudsi? Kalau Al-Quran telah kita jelaskan kan, kita beralih kepada hadis Nabi. Hadis Nabi ini secara syariat atau istilah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Artinya apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan ataupun sifat-sifat yang dimiliki Nabi. Contoh misalnya perkataan innamal a'malu binniyat. Sudah dihafal alhamdulillah. Contoh perbuatan praktek haji, praktek salat. Itu perbuatan. Contoh penetapan Nabi SAW adalah ketika ada sahabat yang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat ini ketika menjadi imam salat pasti yang terakhir dibacanya tiap rakaat apa? Al-Ikhlas terus. Sahabat yang lain protes, melapor kepada Nabi. Nabi mengatakan, ya tidak apa-apa, itu bagus. Artinya ini adalah pembenaran, pengakuan dari Nabi bahwa apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah benar. Atau sifat. Apa itu sifat Nabi? Sifat Nabi adalah murah senyum, suka menolong, menyampaikan kebenaran. Atau misalnya bentuk wajahnya, ada disebut dengan sifat khulqiyah dan sifat khalaqiyah. Sifat penciptaan dan sifat wataknya manusia. Beda antara sifat khulqiyah, penciptaan, dan sifat watak. Sifat khulqiyah menggambarkan kegantengan wajah misalnya, atau parasnya cantik. Kalau khalqiyah menggambarkan perbuatannya. Oh, ini orangnya rajin, semangat belajar, bagus akhlaknya, suka bergaul, suka menolong. Itu bedanya. Kemudian hadis ini merupakan lafal dan maknanya daripada Nabi SAW. Beda dengan Al-Quran, makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi, lafalnya dan maknanya juga dari Nabi, menurut yang dipilih oleh sebagian ulama. Akan tetapi ada sambungannya, seperti ketika Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi ini, beliau mengatakan,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi ar rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan apa yang beliau riwayatkan daripada Tuhannya. Nah, itu adalah hadis qudsi. Ya. Nah, kemudian berikutnya hadis qudsi membacanya bukan ibadah. Hadis Nabi membacanya bukan ibadah kecuali dengan niat belajar. Ya. Nah, itu Al-Quran tadi sudah disebutkan kan? Membacanya apa? Hanya dengan membaca merupakan ibadah. Ya. Tidak perlu niat. Nah, di antara perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada wahyu. Ya. Wahyu secara bahasa adalah ilqa'u ilmin fi ikhfa'in ila ghairik. Engkau melemparkan ilmu kepada selainmu akan tetapi secara tersembunyi. Nah, itu adalah secara bahasa. Secara istilah disebutkan adalah fal wahyu huwa i'lamullah ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyyin sari'ah. Artinya wahyu itu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya bi tariqin khafiyyin sari'ah, dengan cara tersembunyi dan cepat. Ya, ini adalah wahyu. Ya. Kemudian tingkatan wahyu. Ya. Nah, disebutkan misalnya dalam hadis sahih, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fil manam. Pertama kali yang turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan cara mimpi yang benar ketika beliau tidur. Jadi mimpi. Mimpinya seperti apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermimpi melainkan dengan mimpi itu datang kepadanya sesuatu cahaya yang merupai cahaya subuh. Nah. Kemudian berikutnya adalah datangnya malaikat yang menyampaikan kepadanya wahyu. Akan tetapi bukan hanya dua ini yang merupakan tingkatan-tingkatan wahyu. Nah, disebutkan dalam Al-Quran tingkatannya itu ada 3. Ya. Surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Artinya, dan tidak pantas bagi seorang manusia untuk Allah berbicara kepadanya atau berkalam kepadanya illa wahyan, melainkan dengan yang pertama wahyu, melalui wahyu yang disampaikan kepada hati seorang nabi. Au min wara'i hijabin, atau Allah Subhanahu wa taala berkalam kepadanya secara langsung di belakang hijab, di belakang tabir. Artinya dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Au yursila rasulan, atau Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ya. Fayuha biidnihi, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ma yasha'u, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu aliyyun hakim,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha bijaksana. Maka di sini ayat ini menunjukkan 3 tingkatan atau derajat wahyu. Yang pertama adalah ayyukallimallahu an-nabiyya min wara'i hijabin. Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan seorang nabi di belakang hijab. Ya. Yang kedua, ayyalqallahu ma yuridu ilqa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pengetahuan secara langsung kepada seorang nabi, cepat, tersembunyi, tanpa perantara, tanpa malaikat, langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diutusnya seorang malaikat untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya. Maka kalau kita melihat dari 3 tingkatan ini melahirkan tingkatan-tingkatan yang banyak. Karena tingkatan yang ketiga ini hanya bentuk atau macam bentuk wahyu. Dari 3 macam bentuk ini melahirkan bentuk-bentuk yang lain yang kita akan jelaskan. Ya. Yang pertama masuknya adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Ya. Nah, ini adalah masuk kepada mi wara'i hijabin, ya, di belakang tabir. Ya. Kemudian yang kedua, datangnya malaikat. Ya. Ayatiyahu al-malak fayulqi fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi ayyarahu. Datang malaikat kepadanya, akan tetapi malaikat tersebut tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim an Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruh Kudus, malaikat Jibril maksudnya, nafatha fi ru'i, membisikkan ke dalam hatiku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Sesungguhnya jiwa seseorang tidak akan mati hingga sempurna rizkinya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah cara mencari rizki tersebut. Nah, jadi kalau ada seorang mati, pasti jatahnya di dunia sudah habis, tinggal jatahnya di akhirat. Ya. Di akhirat dia akan mengambil jatah yang baik kalau dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak beriman, jatahnya buruk, neraka terus. Nah. Kemudian tingkatan ketiga, ayyatamatsalahu al-malak rajulan. Malaikat tersebut ini datang menyerupai seorang laki-laki. Maka Nabi mengerti, oh ini malaikat yang akan menyampaikan wahyu. Nah, sebagaimana hadis yang masyhur, yang mungkin juga kita tahu adalah hadis Jibril, ya, yang datang kepada Nabi berupa laki-laki ganteng. Ya. Nah, kemudian tingkatan keempat adalah ayatiyahul malak ala halihil malakiyah wa yuha ilaihi atau wa yuhi ilaihi. Datang malak atau malaikat kepada Nabi SAW dalam bentuk aslinya, kemudian memberikan kepadanya wahyu. Ya. Nah, bahasanya ini wahyu ini biasanya datang berbentuknya seperti bunyi lonceng, silsilatul jaras. Ya. Dan ini merupakan wahyu yang sangat berat terhadap Nabi SAW. Kalau datang wahyu berupa bentuknya seperti bunyi lonceng. Ya. Kemudian yang kelima adalah ayatiyahul malaku Jibril wa yadhhiru lahu fi suratil malakiyah al-azimah allati khuliqa 'alaiha. Datang malaikat Jibril kepadanya dan menampakkan bentuk aslinya, wujudnya. Ya. Ini hanya 2 kali terjadi, ya, di bumi dan di langit ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Ya.
Kemudian martabah atau tingkatan keenam adalah kalamullah ta'ala lin nabiyyi min wara'i hijabin. Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkalam kepada nabinya, akan tetapi dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai mana kalam Allah terhadap Nabi Musa, sebagaimana kalam Allah terhadap Nabi Muhammad SAW ketika Isra atau Mi'raj, ya. Kemudian setelah kita mempelajari tingkatan-tingkatan wahyu, kita akan melihat perwujudan wahyu, mazahirul wahyu, ya. Jadi seorang yang diberikan wahyu menghendaki tabiat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang tersebut sebagai persiapan untuk menerima wahyu, ya. Karena wahyu ini sangat berat, ya. Sebagaimana misalnya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, innal Harits bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang wahyu kepadamu, caranya bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ahyanan ya'tini mislu silsilatil jaras, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, wa huwa ashadduhu alayya, dan ini tingkatannya merupakan sangat berat terhadapku, ya. Fa yusimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala, ya. Setelah berhenti dariku, maka aku pahami apa yang dimaksudkan bunyi lonceng tersebut, ya. Wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu, kadang-kadang juga wahyu itu datang disampaikan oleh malaikat, kemudian aku memahami bahwa itu merupakan wahyu, ya. Nah, di antara perwujudannya ini sebagaimana disampaikan oleh hadis Aisyah ini yang berbentuk seperti bunyi lonceng. Kemudian bentuk berikutnya adalah ketika Nabi SAW mendengarkan wahyu seperti suara lebah atau suara tawon, ya. Di sini disebutkan dalam hadis an Abdurrahman bin Abdul Qari qala, berkata, sami'tu Umar bin Khattab, saya mendengar Umar bin Khattab yaqulu, berkata, kana idza nazal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu, ketika wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusma'u 'inda wajhihi dawiyun kadawiyyin nahli, akan didengarkan di sisi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam suara seperti suara lebah. Gimana misalnya suara lebah? Kayak begini kayaknya. Gitu ya. Kayak gitu. Biasanya suara lebah kayak gitu. Itu. Bukan suara nyamuk itu. Oh, nyamuk. Kemudian berikutnya adalah terasa berat badan Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis, ya. Faja'ahu ibnu Ummi Maktum, datang kepadanya ibnu Ummi Maktum, wa huwa yumilluha alayya, dia mencondongkan kepada saya, qala ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wallahi lau astati' al-jihada la jahadtu, seandainya aku mampu untuk berjihad, maka aku membersamaimu dalam berjihad. Wa kana a'ma, akan tetapi ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta, ya. Fa anzalallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fakhidahu ala fakhdi. Paha Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas pahaku. Kata siapa? Ibnu Ummi Maktum. Fathaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhdi thumma surriya anhu fa anzalallahu ghairu ulil darar. Artinya fathaqulat alayya, maka paha Nabi terasa berat sekali. Ya, sebelumnya kan enggak berat, hanya dinaikkan. Ya, ringan. Nah, ketika wahyu turun, maka pahanya terasa sangat berat. Ya. Fathaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhdi, hingga aku khawatir pahaku akan retak karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma suriya anhu, kemudian Nabi kembali tenang. Ketika Nabi kembali tenang, maka beliau berkata, fa anzalallah, Allah menurunkan ghairu liddarar, tidak apa-apa, tidak berjihad bagi orang memiliki alasan. Nah, seperti kamu buta kan, alasannya buta, sulit. Melihat aja sulit, apalagi berjihad. Bagaimana mau menebas orang? Nah. Kemudian bentuk yang keempat adalah ketika Nabi SAW berkendaraan, maka kendaraannya akan mengeluarkan bunyi dengkuran, mendengkur. Kalau dia naik misalnya di atas unta, kalau ada wahyu turun, untanya mendengkur karena beratnya wahyu tersebutnya. Ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, in kana yuha ilai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fatadribu bijiraniha. Artinya ketika wahyu Nabi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di atas tunggangannya, maka leher tunggangan tersebut akan mengeluarkan suara dengkuran saking beratnya. Kalau Nabi misalnya menunggangi tunggangannya, ontanya misalnya tidak ada wahyu, maka tidak ada suara dengkuran. Dan begitu biasanya ya. Begitu kayaknya ya. Tapi tatkala turun wahyu, lehernya akan mengeluarkan suara dengkuran karena beratnya wahyu yang dirasa hewan tersebut. Ya. Tadi orang aja merasakan hampir-hampir pecah pahanya, bagaimana lagi dengan hewan? Ya. Hingga mengeluarkan suara dengkuran. Ya. Masih ada nggak? Sudah 5 menit lagi kan? Berarti sampai situ dulu. Jangan terlalu panjang, nanti kita bosan kalau kepanjangan. Jadi sekian daripada saya. Kalau ada mau didiskusikan, mau ditanyakan mengenai Al-Quran dan wahyu, silakan dipertanyakan. Terima kasih untuk Ustaz Daniel atas ilmunya. Ya, terima kasih untuk Ustaz Daniel atas ilmunya yang sudah mengenalkan kita kepada Al-Quran. Ya, jadi kita membukakan sesi tanya jawab dari Guru Brothers dan Guru Ladies. Ada yang ingin bertanya tentang mengenai Al-Quran ini? Dari Guru Brothers ada yang mau menanyakan? Baik. Baik itu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ada beberapa ayat ayat di mana kami begini. Tapi itu bicara Allah mengatakan saja. Tapi dari ayat kami. Jadi kalau yang mengatakan kami gitu. Sedangkan Allah kan satu gitu misalnya kan. Tapi kenapa orang mengatakan Allah mengatakan kami dari kami. Kalau khitab Allah mengatakan kami, menunjukkan melibatkan makhluknya yang lain yang mengantarnya, ya, kemudian ada yang menjaganya.
Seperti misalnya firman Allah apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan. Di sini ada perannya manusia untuk perantara penciptaan manusia. Ya. Maka di sini menunjukkan adanya peran lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau Allah berbicara tentang keesaannya, dia tidak menggunakan kami. Ya. Dia mengatakan ana rabbukum fa'budun. Saya Tuhanmu, sembahlah saya. Nah, itu bedanya khitabnya kalau berkenaan langsung terhadap pengesaan Allah, maka akan menggunakan kata ana atau innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain ana dan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, itu kalau berbicara dengan kemaha kuasaan Allah untuk berhak disembah hanya dirinya. Akan tetapi misalnya kalau ada kata nahnu, itu bisa melibatkan hamba-hambanya yang lain terhadap proses pembentukan tersebut. Nah, begitu bedanya. Ya. Ya, dari tim Akwatnya ada yang ingin bertanya? Kenceng banget miknya. Iya, bisa kecil. Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya bacaan Al-Quran kita itu makhluknya belum sempurna, itu bakal pakai berubah artinya apa gimana makhluknya jadi dosa atau dibalik ya Ustaz? Ya baik. Tidak mengapa kita membaca Al-Quran sesuai pengetahuan kita. Tidak berdosa. Yang penting kita senantiasa berusaha untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas bacaan tersebut. Ya. Berarti kalau ada yang beritahu, oh ini kurang makhrajnya, ayo berusaha baca lagi. Ya. Jangan dipertahankan yang salah. Ya. Tapi kalau pengetahuannya cuma di situ, maka dia mendapatkan pahalanya. Karena pengetahuan, misalnya di kampung-kampung nih, di suatu kampung tiada, contoh di satu kampung misalnya ada orang yang mengajar ngaji, tapi cara bacanya dari dulu sampai sekarang kayak gitu terus, dan tidak ada yang memperbaiki menegurnya, maka tidak masalah baginya karena tidak ada yang mengajarnya. Ya. Tapi kalau satu orang kampung tersebut pindah ke kota atau ke Depok misalnya, ternyata dia sholat di sini, ada menegur, oh ternyata bacanya salah, maka dia di saat itu juga harus berusaha untuk memperbaiki kembali bacaannya, ya, supaya tidak membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Nah itu, begitu. Dari apanya masih ada yang bertanya tentang Al-Quran ini? Baik, kalau ada pertanyaan lagi, Kasih tahu bilang pagi doa. Iya, kita bilang doa gitu. Oh iya benar. Apaan? Yang dahulu di sini. Oh baik. ya baik, kita sedangkan kajian ini, dan sebelum kita mulai kajian ini, jadi dari ada program tentang daurah suatu nasihat karena akan dipimpin langsung oleh Ustaz Raden untuk menjelaskan
dijelaskan dengan ketua Ustaz Andika. Teman-teman, insya Allah kita akan mengadakan lomba sholat al-fatihah yang akan dilakukan Raden, yaitu pengambilan saran pada sholat al-fatihah kita agar sholat al-fatihah kita sesuai standar dan bersambung kepada Allah Subhanahu. Insya Allah agenda itu akan kita adakan di bulan Ramadan. Untuk info di Twitter nanti stay tune aja di sosial media Global itu. Ya, ternyata itu. Jadi nanti program itu bisa dilihat di program kita bahwa jadi bisa terdaftar dan juga langsung dibimbing oleh Ustaz Raden untuk Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung acara kita ini atau di penghujung pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hamba-hambanya yang saleh dan salihah, senantiasa suka membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, begitupun juga anak-anak keturunan kita. إلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله يوفي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع اساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Udah. Ya, kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan untuk baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.